Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda yang solih dan solihah? Bunda harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita memasuki tema 6, cita-citaku, subtema 3, pembelajaran 3. Jangan lupa membaca doa terlebih dahulu ya nak. Selamat belajar. Cita-cita tidak mengenal suku, agama, ataupun kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit. Namun, setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Oke, di sini Bunda ada sebuah cerita yang berjudul Sang Arsitek. Yuk kita baca bersama-sama. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang yang bernama Frederick Silaban. Siapakah dia? Nah, jadi Frederick Silaban adalah seseorang yang lahir di Bonan Dolok atau Sumatera Utara pada tanggal 16 Desember 1912. Ia adalah seorang lulusan Koningen Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat memenangi sayembara tersebut dan semenjak itulah karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Dengan demikian diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick berhasil menyelesaikannya. Karyanya diakui sebagai karya anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral di Jakarta. Gereja katedral adalah gedung tempat umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Hingga kini, kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kokoh berdiri, meski arsiteknya telah tiada. Tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya. Sepanjang hayatnya, ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain Gedung Stadion Gelora Bung Karno, Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Nasional atau Tugu Monas, Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan Tugu Katulistiwa. Oke, setelah kalian tadi sudah membaca cerita tentang sang arsitek, kita di sini akan mencari kesimpulannya. Cita-cita Frederick Silaban yaitu menjadi arsitek. Lalu halangan yang dihadapi Frederick Silaban yang pertama yaitu bersaing dengan 30 arsitek untuk memenangkan desain Masjid Istiqlal. 2, beliau bukan lulusan sekolah arsitektur. 3, beliau bukan seorang muslim. Sikap yang dimiliki yaitu yang pertama usaha yang gigih, yang kedua pantang menyerah, yang ketiga bekerja keras. Usaha yang dilakukan berhasil menyelesaikan Masjid Istiqlal dalam waktu 17 tahun, berhasil menyandingkan masjid dengan gereja, kemudian merancang 700 bangunan. Oke, sekarang semuanya lihat di gambar ya. Ini Bunda tampilkan beberapa macam bangunan tempat beribadah. Jadi, masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Umat beragama dari tiap-tiap agama memerlukan tempat beribadah untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan peraturan yang khas. Baik, di sini Bunda ada sebuah gambar antara masjid dan kelenteng. Jadi di gambar A ini namanya Masjid Baitus Salam di Purwokerto.
Tahun berdiri 1910, tempat beribadah umat Islam. Sejarah singkat, Masjid Agung Baitussalam Purwokerto dibangun ketika masyarakat Muslim Purwokerto diberi tanah wakaf oleh Raden Muhammad Dirjo. Kemudian masyarakat membangun masjid bernama Masjid Agung Purwokerto. Kegunaannya selain untuk beribadah, Masjid Baitussalam juga digunakan untuk kegiatan keagamaan lainnya, seperti peringatan Hari Besar Agama. Kemudian yang ada di gambar B yaitu namanya Kelenteng Hoktek Bio Purwokerto. Tahun berdiri 1831, tempat ibadah Konghucu. Sejarah singkatnya, para pedagang yang beragama Konghucu sering berkumpul di rumah milik Hoktek Jengsin. Mereka berinisiatif untuk memberikan sebuah tempat ibadah sesuai agama yang mereka anut. Kegunaannya digunakan untuk tempat ibadah 3 aliran, yaitu Konghucu, Taoisme, dan Buddha. Kesimpulannya, masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan peraturan yang khas. Baik, semuanya perhatikan lagi ya, ini ada gambar peta Indonesia. Nah, jadi peta tersebut disebut peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan di atas menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Jadi semuanya sama-sama kita butuhkan ya Nak ya. Sama-sama sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Kemudian sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contoh hewan liar tersebut yaitu harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Kemudian hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh hewan ternak yaitu ayam, itik, sapi, udang, dan domba. Baiklah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.